bahwasanya salat yang pertama bersama imam itulah salat yang wajib, atau salat di rumah kita itulah salat yang wajib. Adapun salat yang kedua bersama imam itulah salat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, an-Nafi' anna rajulan sa'ala Abdullah bin Umar faqala inni usalli fi baiti thumma udriku as-salata ma'al imam afa usalli ma'ahu. قال عبد الله بن عمر نعم صل معه. فقال الرجل فأيتهما أجأل صلاتي؟ فقال عبد الله أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله تبارك وتعالى يجعل أيتهما شاء. Dari Nafi', ada seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Umar, sesungguhnya kata beliau, saya ini solat di rumahku, kemudian saya solat bersama imam, kemudian saya mendapati imam sedang solat, apakah saya solat bersamanya? Berkata Abdullah bin Umar, iya, kata beliau, solatlah bersama imam tersebut. Kemudian laki-laki ini bertanya, yang mana yang saya jadikan solat farduku, solat yang sendiri di rumahku, apakah solat bersama imam? Berkata Abdullah, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Kemudian kata Abdullah, sesungguhnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yaj'alu ayyatuhuma syaa. Maka itu kembali kepada Allah, yang mana Allah jadikan yang wajib, ataukah yang pertama ataukah yang kedua, dan itu kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Malik membawakan juga dengan nada yang sama, an Yahya bin Sa'id anna rajulan sa'ala Sa'id bin Musayyab faqala inni usalli fi baiti thumma atiya al-masjid fa'ajidu al-imam yusalli afa usalli ma'ahu. faqala Sa'id na'am. qala ar-rajul fa ayyatuhuma aj'alu salati? faqala Sa'id bin Musayyab wa anta taj'aluha innama dhalika ila Allah. Dari Yahya bin Sa'id, ada seorang laki-laki bertanya kepada Sa'id bin Musayyab. Laki-laki ini menanyakan bahwasanya sesungguhnya saya solat di rumahku, kemudian saya mendatangi masjid dan saya mendapati imam sedang solat. Kemudian apakah saya solat bersamanya? Berkata Sa'id bin Musayyab, iya. Kemudian kata laki-laki ini, yang mana yang jadikan solat wajibku, solat yang pertama atau solat kedua? Kemudian kata Sa'id bin Musayyab, sesungguhnya itu kembali kepada Allah. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada dua athar. Yang pertama adalah athar Abdullah bin Umar,
dan yang kedua adalah athar Sa'id ibni Musayyib. Yang kedua-duanya adalah menjelaskan tentang perihal orang yang mengulangi sholatnya yang kedua kalinya. Dia sudah sholat di rumahnya, kemudian datang ke masjid mendapati sholat berjamaah. Dan sudah kita singgung pada pertemuan kemarin bahwasanya dia sholat bersama imam. Taib. Kemudian sahabat ini bertanya, orang ini bertanya, yang mana yang sholat wajibnya? Sholat pertama kah? Atau sholat yang kedua? Sholat di rumahnya sendirian kah? Ataukah sholat yang kedua dia bersama imam di masjid? Di sini Abdullah bin Umar dan Sa'id bin Musayyib mengatakan itu semuanya kembali kepada Allah. Bisa jadi yang pertama yang wajib, bisa jadi yang kedua. Oleh karenanya Bapak Ibu, para ulama terjadi khilaf di dalam masalah ini. Ada 3 pendapat di dalam masalah ini. Kalau seandainya ada orang mengulangi sholat wajibnya, yang mana yang sholat fardunya? Yang pertamakah atau kedua? Ada 3 pendapat di dalam masalah ini. Pendapat yang pertama adalah yang menjadi sholat wajibnya adalah sholat yang pertama kali dia laksanakan. Adapun sholat yang kedua itu adalah sholat sunnah baginya. Dan ini pendapat jumhur ulama rahimahullahu ta'ala. Dan ini madhab Abi Hanifah, madhab Imam Malik. Dan ini kebanyakan pendapat ya madhab Hambali, madhab Syafi'i dan Zahiriyah. Berdasarkan hadis, ya, banyak hadis yang melandasi hal ini. Adalah di antaranya adalah hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Kata Abi Dzar, "Kaifa anta idza kanat 'alaika umara yu'akhiruna shalah an waqtiha aw yumituna shalah an waqtiha? Qulta fama ta'muruni?" Qal, "Shalli as-salata li waqtiha. فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة." Ya, hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, jika engkau mendapati umara, pemimpin yang mengakhirkan salat dari waktunya atau salat itu sudah habis waktunya. Salat maghrib sudah habis waktunya baru dia salat. Karena yang jadi imam itu adalah pemimpin. Yang jadi imam itu adalah pemimpin. Jadi pemimpin itu punya hak, ya, hak otoriter ya, kalau dia jadi imam. Makanya kata para ulama, kalau ada seorang presiden, kemana saja dia pergi dia berhak menjadi imam. Ya, datang ke Al-Faruq, mingkir Imam Al-Faruq. Ya, karena haknya waliul amr. Waliul amr itu punya hak mutlak dia untuk jadi imam. Maka imam itu imam di dalam salat. Makanya imam di dalam salat itu pertama kali yang punya hak wewenang penuh adalah waliul amr. Makanya dalam hadis ini, kalau ada waliul amrnya, pemimpinnya mengakhirkan waktu salat, dia akhirkan waktu salat hampir habis, atau sama sekali waktu salatnya habis kededa lagi. Waktu maghrib, seharusnya sembahyang maghrib, ini sembahyangnya isya. Taib. Kata Nabi SAW, jika engkau mendapati ya para pemimpin semacam ini, apa kata Nabi SAW? Ya, sholli sholati di waktiha. Salatlah sendiri sesuai dengan waktunya. Kemudian kata Nabi SAW, dan jika engkau mendapati imam, maka salatlah bersama imam tersebut, pemimpin tersebut. Fa innaha laka nafilah. Sesungguhnya salatmu bersama imam itu adalah salat sunnah. Di sini Nabi SAW menjadikan salat sunnah yang kedua, bukan yang pertama. Salat dia berjamaah bersama imam, kata Nabi, nafilah. Sedangkan salat dia yang pertama sendirian itu salat yang wajib. Berdasarkan ini kata para ulama, kalau ada orang mengulang salatnya, maka salat yang pertama itulah salat yang wajib dan yang kedua itulah adalah salat sunnah. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat sebagian ulama, ya, dan ini pendapatnya Atha, Imam Asy-Sya'bi dan Al-Auza'i. Beliau mengatakan bahwasanya salat yang pertama lah salat nafilah. Salat yang kedua lah salat wajib. Ini pendapatnya Atha dan pendapatnya Sya'bi dan Al-Auza'i. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan hadis Yazid ibni Amir. Yang hadis Yazid ibni Amir mengatakan, "Ji'tu wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah, fajalastu wa lam adkhul ma'ahum fi shalah. Qal fansarafa alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a Yazid jalisan faqala alam tusallim ya Yazid?
Qala bala ya Rasulullah qad aslamtu. Qal fama mana'aka an tadkhul ma'an nas fi salatihim. Qal inni kuntu qad salaitu fi manzili wa ana ahsibu an qad sallaitum. Faqal idza ji'ta ila shalah fawajada an-nas fasalli ma'ahum wa in kunta qad salaita takun laka nafilah wa hadhihi maktubah. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari hadis Yazid bin Amir, kata beliau, saya datang dan Nabi SAW di dalam salat. Maka saya duduk dan tidak ikut salat bersama Nabi dan para sahabat. Kemudian ketika Nabi selesai salat, Nabi melihat Yazid duduk. Kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau belum masuk Islam wahai Yazid? Kata Yazid, wahai Rasulullah, saya sudah masuk Islam. Ya. Kemudian kata Nabi, kenapa engkau tidak salat bersama kami? Ya. Kemudian kata Yazid, saya sudah salat di rumahku wahai Rasulullah. Ya. Wa ana ahsibu an qad sallaitum. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, jika engkau datang ya untuk salat dan engkau mendapati manusia sedang salat, maka salatlah bersama mereka. Sesungguhnya salatmu di rumahmu itu sunnah, kata Nabi. Dan salatmu bersama mereka saat ini, kata Nabi, itu adalah sesuatu yang wajib. Berdasarkan ini, hadis ini, Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala dan Imam Sya'bi mengatakan, salat yang pertama itulah yang salat sunnah. Salat yang kedua bersama imam itulah salat yang wajib. Tetapi Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangnya hadis ini hadis yang lemah. Ya. Hadis ini hadis yang lemah karena di dalam sanadnya ada Nuh ibnu Sa'sa'ah. Nuh ibnu Sa'sa'ah ini adalah seorang rawi yang majhul, tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Oleh karena itu kata Imam Daruqutni rahimahullahu taala, dia majhul. Innaha riwayatun dha'ifatun syadzah. Sesungguhnya dia adalah riwayat yang lemah dan syadz. Karena riwayat yang sahih menunjukkan bahwasanya salat yang pertama adalah salat wajib dan salat yang kedua adalah salat sunnah. Pendapat yang ketiga adalah pendapat Imam Syafi'i. Ya, dan ini pendapat Ibnu Umar dan pendapat Sa'id bin Musayyab, bahwasanya dikembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang pertama yang wajib, bisa jadi yang kedua yang wajib. Berdasarkan asar yang kita bacakan tadi. Di antara tiga pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama, karena hadisnya sahih, tidak ada kritik di dalam sanadnya dan hadisnya sangat jelas bahwasanya salat yang pertama bersama imam itulah salat yang wajib, atau salat di rumah kita itulah salat yang wajib. Adapun salat yang kedua bersama imam itulah salat sunnah. An Afif ibn Amr as-Sahmi an rajulin min bani Asadin annahu sa'ala Abu Ayyub al-Ansari faqal inni usalli fi baiti thumma ati al-masjid faajidu al-imam yusalli afa usalli ma'ahu faqala Abu Ayyub na'am man sana'a dhalika fa innahu lahu sahma jam'in aw misla sahmi jam'in. Kata Afif ibn Amr as-Sahmi dari seorang laki-laki dari Bani Asad, dia bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari tentang saya sholat di rumahku, kemudian saya mendatangi masjid dan saya mendapati imam sedang sholat, apakah saya sholat bersamanya? Kemudian dijawab oleh Abu Ayyub, iya. Barang siapa yang melakukan demikian, kata Abu Ayyub al-Ansari, dia mendapatkan pahala jamak atau seperti pahala jamak. Para ulama berselisih tentang masalah makna perkataan Abu Ayyub jam'in di sini. Di sini Abu Ayyub al-Ansari ditanya oleh seseorang tentang dia mengulangi salatnya. Disuruh oleh Abu Ayyub orang ini mengulangi salatnya. Kemudian dijelaskan oleh Abu Ayyub pahalanya. Apa pahalanya kata Abu Ayyub al-Ansari? Pahalanya seperti pahala jamak. Zaman ini terjadi khilaf di kalangan ulama dalam menafsirkannya. Sebagian ahlu ilmu menafsirkan makna jam'in di sini adalah Muzdalifah, seperti seperti pahala seseorang bermalam di Muzdalifah di musim haji. Karena di antara nama Muzdalifah jamak. Di antara nama Muzdalifah itu fi jam'in, disebutkan jamak di dalam hadis. Pendapat yang kedua adalah pahalanya seperti pahala berjihad. Karena jama' itu adalah kumpulan tentara. Ya, kumpulan dari tentara. Maka kata Abu Ayyub, barang siapa yang sholat kedua kalinya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala berjihad. Kemudian
Penafsiran yang ketiga dari mana jam'in di sini, perkataan Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah maknanya adalah seperti pahala sholat berjamaah. Artinya dilipat gandakan pahala sholat berjamaahnya. Artinya pahala sholat berjamaahnya ditambah. Yang seharusnya 27 derajat bertambah menjadi lebih dari 27 derajat. Wallahu ta'ala a'lam, dari tiga penafsiran dari perkataan Abu Ayyub, maka penafsiran terakhir yang paling mendekati. Kata jam ini adalah maksudnya adalah pahala jamaahnya. Kata jam ini diambil dari kata jamaah. Maka dilipat gandakan pahala salat berjamaahnya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kata Imam Malik, An-Nafi' anna Abdullah bin Umar kana yaqul man shalla al-maghrib aw as-subha thumma adrakahuma ma'al imam fala yu'iduhuma. Dari Imam Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, barang siapa salat maghrib atau salat subuh kemudian dia mendapatinya bersama imam, fala yu'iduhuma, maka janganlah dia mengulanginya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar beliau berfatwa berkata, orang yang mendapati sholat maghrib berjamaah bersama imam dan orang yang mendapati sholat subuh bersama imam dan dia sudah melaksanakan sholat maghrib dan subuh itu di rumahnya, maka kata Abdullah bin Umar tidak perlu dia ulangi, tidak perlu dia mengulangi sholatnya. Adapun selain itu kata beliau diulangi, zuhur, asar, isya itu diulangi. Kenapa kata Abdullah bin Umar membedakan antara dua salat ini, dibedakan dengan tiga salat yang lainnya? Padahal zuhur kalau kita sudah salat di rumah kemudian mendapati imam disuruh mengulangi. Kenapa dibedakan? Karena Ibnu Umar melihat bahwasanya maghrib itu adalah witrun nahar, witirnya siang hari, ya, atau dianggap dia adalah salat witir. Maka kalau orang mengulangi sholat maghrib itu kedua kali, maka tidak boleh ada dua witir. Tidak boleh ada dua witir. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan tidak diulangi di dalam sholat maghrib. Kemudian di sholat subuh, kenapa beliau melarang? Karena ada larangan sholat setelah sholat subuh. Nabi SAW melarang seseorang itu sholat setelah sholat subuh. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan dikecualikan oleh beliau dua salat ini tidak kita ulangi, kata beliau. Walaupun kita salat di rumah kemudian mendapati imam salat maghrib dan salat subuh, kata beliau tidak kita ulangi. Kenapa? Karena kalau kita ulangi kita bertentangan dengan hadis tersebut. Dan dalam kaidah kalau ada perintah dan larangan bertentangan, mana yang didahulukan? Dahulukan larangan, ya, tinggalkan perintah. Ya, maka larangan itu lebih didahulukan. Ya, maka kita ambil yang larangannya. Maka Abdullah bin Umar demikian. Tetapi pendapat Abdullah bin Umar ini dikritik oleh sebagian ahlul ilm. Taib Abdullah bin Umar, bukan masalah salat maghrib dan subuh saja dilarang. Sebagian ulama mengkritik bahwasanya habis asar pun juga dilarang salat. Kenapa tidak dikecualikan? Kenapa tidak dikecualikan? Abdullah bin Umar beliau berpendapat di lain. Beliau melihat larangan setelah sholat asar itu tidak terjadi setelah asar langsung, tapi ketika matahari mulai menguning, mau hendak tenggelam, beliau melihat larangannya itu di sana. Kata Nabi SAW, Nabi melarang sholat setelah asar itu adalah ketika matahari mulai menguning. Dan ya, makanya para ulama khilaf, apakah ada sholat sunnah setelah sholat asar ataukah tidak ada. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Di sisi lain, Nabi pernah melarang larangan sholat setelah sholat asar. Di sisi lain, Nabi pernah sholat setelah sholat asar. Dan itu kata Aisyah, Nabi SAW sholat 2 rakaat setelah asar dan beliau rutinkan sampai beliau meninggal. Dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Maka itu jadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah ada sholat sunnah setelah sholat asar atau tidak ada? Yang rajih tidak ada. Tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Adapun perbuatan Nabi itu merupakan kekhususan bagi Nabi SAW. Karena Nabi jika melakukan suatu perbuatan, maka Nabi akan terus melakukan.
Asalnya 2 rakaat itu adalah qadha, ketinggalan salat Nabi. Salat sunnah zuhur ketinggalan Nabi qadha setelah asar. Dan Nabi kalau belum melakukan suatu perbuatan, maka beliau akan terus melakukannya. Maka kata para ulama, ini kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdullah bin Umar belum melihat larangan tentang sholat asar ini setelah matahari menguning, bukan setelah waktu asar langsung. Wallahu taala alam. Dari pendapat yang ada, pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama dan pendapat ya kebanyakan para sahabat, bahwasanya boleh seseorang itu mengulang sholat tidak terkecuali, baik itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kenapa? Karena hadisnya umum, tidak ada pengecualian, tidak ada pengecualian di dalam masalah ini. Wallahu taala alam. Taib. Kemudian berkata Imam Malik, wala ara ba'san ay yusalliya ma'al imam man kana qad shalla fi baitihi illa salat al-maghrib fa innahu idza adaha sarat syaf'a. Kata Imam Malik, saya tidak melihat, tidak masalah saya melihat seseorang sholat bersama imam kalau seandainya dia sudah sholat di rumahnya kecuali sholat maghrib, dan jika dia mengulangnya maka sholat syaf'an, maka dia menjadi sholat maghribnya menjadi syaf'an, tidak witir lagi, menjadi genap. Apa maksud Imam Malik rahimahullah ta'ala? Kata beliau, orang kalau sudah sholat sunnah, sholat wajib di rumahnya, kemudian mengulang lagi di masjid, tidak ada masalah, kecuali maghrib, kata beliau. Dan beliau melihat maghrib pun tidak ada masalah. Orang sholat di rumahnya, misalnya sholat maghrib 3 rakaat, kemudian datang ke masjid mendapati imam masih sholat, kata Imam Malik 3 rakaat juga bersama imam, maka itu menjadi 6 rakaat. Kenapa? Karena Imam Malik dan ulama yang lain berpendapat bahwasanya maghrib itu adalah witrun nahar, sholat witir nahar. Namanya sholat witir itu tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Ketika dia sholat maghribnya 2 kali, berarti ada 2 witir di dalam satu malam. Dan ini melanggar hadis Nabi SAW. Tetapi Imam Malik menganggap tidak. Ini tidak melanggar hadis Nabi. Kenapa kata beliau? Karena sholat maghrib 3 rakaat ditambah 3 rakaat menjadi 6 rakaat. Maka ini tidak witir lagi, kata Imam Malik. Maka ini tidak witir lagi, ini menjadi syaf'an, menjadi genap. Sehingga kata Imam Malik tidak masalah. Sebagian ahlul ilm yang lain tidak. Makanya fuqaha Malikiyah banyak menyelisih Imam Malik dalam masalah ini. Makanya fuqaha Malikiyah mengatakan, kalau kita salat maghrib, mengulangi salat maghrib, maka tidak boleh 3 rakaat yang sama dengan imam. Kata mereka tidak boleh. Terus gimana caranya? Kata mereka tambah serakaat. Tambah serakaat. Jadinya 4 rakaat. Itulah sholat nafilah, sholat sunnah. Karena namanya sholat sunnah itu, ya, itu semuanya genap kecuali sholat witir. Ya. Sebagian ulama demikian. Ya, banyak pendapat para ulama, khususnya mazhab Hambali dan mazhab Maliki, mereka punya kaidah kalau sholat maghrib tidak boleh diulang. Kalau diulang, maka solusinya 2. Ima dia menambah 1 rakaat, ya. Kalau dia menjadi imam, pengulangan itu jadi imam, maka dia sholatnya 2 rakaat, makmumnya 3 rakaat. Contoh misalnya, ada orang terlambat sembahyang maghrib, terlambat datang. Kemudian dia sendirian. Saya sudah sholat maghrib di sini bersama imam. Kemudian saya katakan, ayo saya menemani anda sholat. Saya jadi imamnya. Maka dalam mazhab Hambali, ketika saya jadi imam, sedangkan saya sudah sholat maghrib, apa yang saya lakukan? Sholatnya cuma 2 rakaat. Makmum sholatnya 3 rakaat. Karena tidak boleh saya sholatnya 3 rakaat. Atau saya sholatnya 4 rakaat. Ya, kenapa? Karena mereka punya kaidah tidak boleh sholat maghrib itu 2 kali. Karena dia witir. Dianggap mereka itu adalah witir. Tetapi yang benar, wallahu a'lam, tidak ada masalah. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau tidak mengecualikan. Ketika Nabi SAW melihat ada seorang sahabat yang terlambat sembahyang, kata Nabi, siapa yang mau bersedekah dengan orang ini? Nabi SAW tidak mengatakan, sholatlah kalian 2 rakaat kalau maghrib.
Tidak ada. Nabi SAW lafaznya umum. Ketika lafaz itu umum berlaku keumuman. Maka kata para ulama, kalau kita salat maghrib, kemudian kita menjadi imam bagi orang yang belum salat maghrib, tetap kita salatnya 3 rakaat, tidak 2 rakaat. Tetap kita menjadi 3 rakaat. Kenapa? Karena hadisnya umum. Nabi tidak mengecualikan. Sama di dalam hadis, kata Nabi SAW ketika sahabat, ya, mereka tidak salat bersama Nabi, disuruh oleh Nabi, ketika engkau mendatangi masjid, kata Nabi SAW, maka kata Nabi SAW, salatlah engkau bersama imam. Nabi tidak mengatakan salatlah engkau bersama imam kecuali maghrib, tidak dikecualikan oleh Nabi. Tapi Nabi SAW mengatakan secara umum. Kalau sesuatu itu secara umum berlaku keumumannya. Oleh karenanya kata para ulama, ya wallahu taala alam, bahwasanya kalau kita mendapati imam sudah sholat maghrib, atau kita sudah sholat maghrib di rumah kita dan mendapati imam masih sholat maghrib, maka kita tetap ikut bersama imam sholat maghribnya 3 rakaat. Ya, tidak lebih dari 3 rakaat. Wallahu taala alam. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Al-amal fi sholatil jamaah, amal di dalam salat berjamaah. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza shalla ahadukum lin-nas falyukhaffif, fa inna fihim as-saqim wad-dha'if wal-kabir. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Dari Abi Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian salat, ya, mengimami manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyukhaffif, maka hendaklah, ya, sebagian kalian meringankan salatnya. Sesungguhnya di antara kalian tersebut ada yang saqim, ada yang sakit, dan ada yang lemah, ada yang tua. Dan jika kalian sholat sendiri, kata Nabi SAW, falyutawwil ma syaa. Dan jika kalian sholat sendiri, maka kata Nabi SAW, sholatlah, kata Nabi SAW, panjang-panjang sekehendak kalian. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang sahih. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dan yang lainnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah seorang imam harus dia meringankan sholatnya untuk manusia. Seorang imam dia harus peka tentang keadaan makmumnya di belakangnya. Maka seorang imam, ya, maka dia harus memperhatikan makmum di belakangnya itu apakah ada ahlul a'dzar, ada orang yang sakit, atau adakah orang yang tua. Maka dia harus perhatian. Jangan seorang imam itu tidak perhatian terhadap orang di makmum di belakangnya. Ada orang sembuh stroke, nah paham, mereka dosa panjang-panjang. Ya, ada orang, ya, sakit, ya, maka seorang imam dia mengerti keadaan makmumnya. Makanya imam itu disuruh melihat ya barisan shaf, ya, melihat barisan shaf, melihat saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Seorang imam semacam itu, dia mengetahui keadaan makmumnya. Makanya ada seorang imam itu kada tahu menahu apa yang terjadi makmum di belakangnya, ada tahunya. Yang penting takbir aja Allahu Akbar. Makmumnya buka di belakang ada tahunya. Yang penting keliru. Harus imam itu dia melihat bagaimana merapatkan shaf, bagaimana keadaan makmum di belakangnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kata Nabi sallam seandainya seorang imam itu meringankan bacaannya? Karena apa? Karena di dalam salat itu kadang-kadang, ya, ada orang yang lemah, ya, ada orang yang lemah, ya, fisiknya lemah. Kemudian kata Nabi ada orang yang sakit, ya, orang sakit tidak bisa dia lama salat. Kemudian kata Nabi ada orang yang kebir, ada orang yang tua. Tapi subhanallah, ya, orang tua di tempat kita ini rata-rata ketujuh panjang. Yang kada ketujuh panjang itu adalah anak-anak muda biasanya.
Imamnya terpanjang sedikit saja, bacanya 3 ayat, batuknya mulai banyak. Ya, batuknya dehem-dehemnya banyak. Ya, subhanallah. Padahal seharusnya yang punya uzurnya adalah orang tua. Tapi orang tua, masya Allah, dia menikmati salat yang panjang. Banyak anak muda itu tidak kuat ketika berdiri lama. Hendaknya imam baca Al-Fatihah langsung ruku. Ya, rata-rata demikian. Ya. Maka kalau bisa Al-Fatihah ruku selesai sudah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ada orang yang tua, ada orang yang sakit, ada orang yang lemah. Kalau kamu sholat sendiri, kata Nabi, maka hendaklah dia silahkan dia panjang sepanjang-panjangnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini banyak sekali faidah yang bisa kita ambil. Pertama, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyukhaffif." Hendaklah seorang imam itu meringankan bacaannya. Kata falyukhaffif di sini, ya, perintah di sini apakah wajib ataukah sunnah? Contoh misalnya, ulun melihat ada orang tua. Apakah harus wajib ulun meringkas bacaan ulun ataukah tidak wajib? Maka jawabannya adalah tidak wajib. Ulama khilaf. Sebagian ulama mengatakan perintah di sini wajib. Dan ini pendapat Zahiriyah. Mengatakan bahwasanya asal dari perintah fi'il amr itu wajib. Jumhur ulama mengatakan perintah di sini hukumnya sunnah. Kenapa mereka mengatakan itu hukumnya sunnah? Karena ada dalil yang memalingkan dari perintah ini. Apa dalilnya? Adalah perbuatan Nabi SAW. Nabi ketika sholat maghrib membaca surah Tur. Nabi SAW ketika sholat maghrib membaca surah At-Tur. Ya, dan ini panjang. Dibaca oleh Nabi SAW. Dan juga kadang-kadang Nabi membaca surah Al-Mursalat di waktu sholat maghrib. Ini surah yang lumayan panjang. Maka kata para ulama, kata falyukhaffif di sini, perintah di sini adalah perintah sunnah. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau ada imam misalnya, ada bayi menangis, kemudian dia panjang bacaannya, apakah salah imam tersebut? Tidak salah. Ini harus digarisbawahi. Imam itu tidak salah, tetapi dia meninggalkan sunnah. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Apakah dia melakukan perbuatan yang makruh? Tidak. Tetapi dia meninggalkan sesuatu yang sunnah. Sunnahnya adalah dia meringankan bacaan. Ya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang dimaksudkan dengan meringankan bacaan di sini? Kata Nabi, ringankanlah bacaan. Maka para ulama khilaf tentang masalah meringankan bacaan ini. Sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya ini dikembalikan kepada uruf, tidak ada batasan tertentu. Sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya meringankan bacaan di sini adalah dia al-iqtisar al-adnal kamal, ya. Maka ketika kita bertasbih misalnya, ketika ruku, membaca subhana rabbiyal azim, maka meringankan bacaan di sini kata mereka tidak boleh lebih dari 3 kali. Kalau ada orang di belakang Anda itu sakit misalnya, maka Anda rukunya tidak boleh lebih dari 3 kali mengulangi bacaan subhana rabbiyal azim, maksimal 3 kali. Kita ketika ruku itu boleh membaca subhana rabbiyal azim itu sebanyak-banyaknya boleh. 5 kali, 10 kali. Boleh sebanyak-banyaknya, tidak dilarang. Tetapi ketika kita melihat ada orang yang sakit, maka imam ini tidak boleh dia melebihi 3 kali. Ini pendapat yang kedua, mengatakan bahwasanya kembali kepada adnal kamal. Sebagai pendapat yang ketiga adalah melihat kemampuan orang yang paling lemah di antara kita. Kalau yang paling lemah di antara kita sanggupnya itu dia setelah Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas saja, setelah itu dia tidak sanggup berdiri, maka Anda baca itu. Anda baca itu. Wallahu taala alam, di antara ya pendapat ketiga ini yang paling mendekati kebenaran. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi SAW dari Utsman ibn Abil As. Nabi berkata kepada Utsman ibn Abil As, kata Nabi, "Anta imamuhum waqtadi bi adafihim." Kata Nabi, engkau imamnya, imam mereka, dan lihatlah, ya, salatlah sesuai dengan kemampuan orang yang lemah di antara kalian. Maka yang jadi tolak ukur seorang imam meringankan bacaannya adalah dilihat orang yang paling lemah di antara
makmum tersebut. Maka kita ringankan sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau di Al-Faruq ini ada orang tua, kada kuat berdiri. Sidin ini kalau sudah 5 menit kada kau berdiri sidin misalnya. Maka imam di sini apa? Disuruh dia meringankan bacaan sesuai dengan kemampuan orang tua tersebut. Orang yang paling lemah tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang dimaksud dengan seseorang meringankan bacaan itu? Apakah dia, bagaimana cara imam itu meringankan bacaannya? Seperti apa? Apa kaidahnya? Apa tandanya seorang imam itu meringankan bacaan? Maka kata para ulama, ketika seorang imam meringankan bacaan, maka dia harus melihat, memperhatikan beberapa hal. Pertama, pada asalnya seseorang itu sholat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ketika dia sholat subuh yang sholatnya panjang, dia panjangkan bacaannya. Ketika dia sholat zuhur dan asar yang sholatnya sedang, tidak terlalu panjang, maka dia pendekkan. Ketika sholat maghrib kadang panjang, kadang pendek bacaan Nabi, maka dia sesuaikan sesuai dengan sunnah. Sholat isya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, maka disesuaikan dengan sunnah. Maka kata para ulama, asalnya sholat itu disesuaikan dengan sunnah. Kalau sholatnya panjang, dipanjangkan. Berarti Ustaz kalau subuh itu kalau ulun membaca surah Al-Ikhlas kada apa-apa lah Ustaz, karena makmumnya hendak surah Al-Ikhlas bacaan. Tidak. Di sini bukan berkaitan dengan makmum, tetap kita tegakkan sunnah Nabi SAW. Karena kalau makmum ditakuni pin habis subuh apa hendak bacanya Al-Ikhlas berataan. Surah apa? Surah Al-Ikhlas berataan. Bukan kehendak makmum, tapi disesuaikan dengan sunnah. Ini pertama harus diperhatikan. Jadi orang ini banyak salah paham dalam memahami hadis ini. Ya, makmumnya hendak pendek, kenapa pengen panjang-panjang? Kadang-kadang sebagian orang berhujjah demikian, tidak. Ini disesuaikan dengan sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama berselisih tentang masalah hadis ini. Disuruh oleh Nabi meringankan ini semua sholatkah? Apa cuma ada sebagian sholat yang disuruh Nabi diringankan? Khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan disuruh meringankan di sini cuma sholat isya. Bukan semua sholat, tapi sholat isya. Kenapa? Disuruh meringankan di sholat isya karena isya itu orang capek, habis dari bekerja dan seterusnya. Maka sebagian ulama mengatakan maksud dalam hadis ini cuma sholat isya, bukan sholat yang lain. Sebagian ahlu ilmu mengatakan tidak, semua sholat. Semua sholat. Wallahu a'lam, zahir dari hadis ini ada semua sholat. Kemudian yang ketiga, seorang imam kalau ada kondisi darurat, ini maksudkan, kalau ada kondisi darurat di tengah-tengah sholat terjadi, maka disinilah dia, fikihnya seorang imam, dia ringankan bacaan tersebut. Dia percepat sholat. Contoh, sembahyang subuh. Asalnya sembahyang subuh nyaman sidin bacaannya. Kemudian tiba-tiba di tengah-tengah sembahyang kelanakan menangis. Bayi menangis misalnya. Nangis dengan teriak. Ada seorang ibu misalnya, ada seorang ayah membawa kelanakan. Kemudian anaknya menangis di tengah-tengah sholat. Di sini seorang imam disuruh dia pendekkan bacaannya. Kenapa? Karena ini adalah keadaan tari'ah, keadaan darurat, keadaan yang tiba. Disuruh di sini dia meringankan bacaannya. Bukan seorang imam tetap dia bacaannya panjang, selesaikan bacaan. Habis sembahyang imamnya sarik-sarik. Ya, kenapa? Ya, imamnya ketika mendengar bacaan, mendengar tangisan anak kecil, imamnya salah sembahyangnya. Nah, ya akhirnya sidin sujud sahwi. Habis selesai sujud sahwi, mengambil mic, siapa yang bawa anak tadi? Ya. Maka keliru. Seseorang kalau dia mendengar ada anak nangis yang asalnya biasanya tidak ada anak-anak menangis, maka sering saya katakan, kalau kebiasaan di masjid itu kadang-kadang tidak ada anak-anak yang menangis. Tiba-tiba sewaktu-waktu ada anak menangis, jangan disariki orang bawa anak itu. Kenapa? Karena itu bukan kebiasaan dia. Bukan kebiasaan dia. Biasanya orang semacam ini memiliki uzur. Ya. Kecuali sidin setiap hari membawa anaknya menangis, ini baru ditegur karena masalah. Tapi kalau sewaktu-waktu jarang kemudian terjadi di masjid, itu tidak hikmah orang langsung menegur.
Bahwasanya kenapa kalau bawa anak itu diajari dulu anaknya di rumah, ini tidak hikmah di sini. Kenapa saya katakan tidak hikmah? Karena kejadian ini jarang. Kadang bisa jadi ibu istrinya sakit di rumah. Ya, bisa jadi dia akhirnya dibawa anak itu ada uzur di masjid. Lain halnya setiap hari terjadi Anda tegur kalau berulang itu. Tapi kalau sewaktu-waktu itu keliru. Orang menegur itu tidak hikmah di sana. Nah, ini penting seseorang kapan dia hikmah dalam menegur seseorang. Kalau itu kejadian itu sekali dan itu sangat jarang, maka di sini imam itu dituntut dia faqih. Dia apa? Dia cepat sholatnya agar tidak terganggu kekhusyuan jamaah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, kalau seandainya dia sholat sendiri, kata Rasulullah, maka hendaklah dia perpanjang sholatnya. Kata para ulama, apakah kita sholat sunnah itu kita perpanjang sholat kita? Kita katakan tidak semua sholat sunnah kita disuruh untuk perpanjang sholat kita. Ada sholat sunnah kita disuruh untuk memperpendeknya. Seperti apa? Sholat sunnah subuh disuruh pendek. Sholat sunnah tawaf itu disuruh pendek. Sholat sunnah ratib maghrib, ba'dihah maghrib itu disuruh bacaannya pendek. Adapun selain itu terserah. Seseorang mau memanjangkan silahkan. Sholat sunnah yang lain seperti sholat duha misalnya. Ulun Ustaz sholat duha hendak membaca 5 juz, silahkan, gak ada masalah. Tidak mengapa. Kalau sholat sendiri. Atau sholat malam Ustaz ulun hendak membaca 10 juz, 5 juz, silahkan, itu bagus. Ya, karena asalnya sholat malam itu panjang. Tetapi ada sholat sunnah yang dikerjakan sendiri, sunnahnya pendek. Tetap kita berada di jalurnya. Maka semuanya itu dikembalikan kepada sunnah Nabi SAW. Kemudian kata para ulama, ya, di dalam hadis ini juga ya, disuruh kita ya, di dalam hadis ini kenapa Nabi melarang memanjangkan bacaan? Kata para ulama ya, ada 3 sebab. Pertama, Nabi SAW ya tidak menginginkan orang itu membenci salat, tanfirun nas. Kemudian yang kedua kata para ulama, melihat kondisi makmum. Dan yang ketiga adalah melihat maslahat kondisi orang-orang yang sakit dan orang-orang yang lemah. Ini 3 sebab kenapa Nabi SAW menyuruh para imam untuk memperhatikan makmumnya. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau yang bertanya, tafadhal. Ya. Beliau menanyakan kalau ada orang sholat di masjid kemudian imamnya terlalu lama, bolehkah dia mufarakah bersama imam tersebut? Kalau seandainya ya lama yang luar biasa, keluar dari kebiasaannya, maka diperbolehkan kalau menimbulkan mudarat. Dan itu pernah terjadi ya di kampus ya, di kampus di UIM dia, di Madinah Islamic University. Ada orang ngimami salat asar. Dulu kebetulan saat itu ada masjid baru. Ya, ada dulu masjid Syekh bin Bas, ada masjid Jadid istilahnya. Masjid Jadid ini masjid yang baru dibikin. Ada 2 masjid besar saat itu di kampus. Di masjid baru ini kebetulan ada imam asar itu mahasiswa. Imam dia. Dia salat asar mengimami kurang lebih hampir 1 jam 50 menit lebih. 50 menit lebih ya. Makmum di belakang ini bertanya-tanya, ya orang ini ya dia ini sadar apa tidak? Orang bertanya, bingung dibilang. Akhirnya ada sebagian yang asalnya hampir full, ada sebagian membatalkan salatnya. Ada sebagian selesai salat sudah pengen ngeroyok. Ya kenapa? Karena lama sekali. Ya 50 menit ini. Ya. Ya, dan ini tentu ya orangnya tidak faqih ya. Dan dia merasa khusyuk salatnya. Emang kalau imam itu khusyuk. Kalau makmum biasanya ya itu yang merasakan kadang-kadang. Maka kalau seandainya terjadi semacam ini, panjang menimbulkan mudarat, masyakkah bagi orang, maka boleh
dia memisahkan. Sebagaimana terjadi kasus sahabat dengan Mu'ad. Sahabat ini memisahkan dan tidak dilarang oleh Nabi SAW. Kalau perbuatan sahabat itu salah, niscaya ditegur oleh Nabi, tapi tidak ditegur. Tapi Mu'ad yang ditegur oleh Rasulullah SAW. Kalau panjangnya betul-betul menimbulkan mudarat. Tapi kalau panjang sedikit aja ini kan boleh. Ya, imamnya terpanjang daripada biasanya panjang, imamnya aku batalkannya sembahyang, nggak boleh ini. Ya, ini panjang yang menimbulkan betul-betul kesusahan bagi banyak orang. Ini yang dikatakan diperbolehkan seorang itu mufaraqah. Wallahu a'lam. Taib. Terkait dengan masalah ketentuan bahwa salah satu syarat untuk menjadi imam itu yakni faqih. Terutama dalam masalah fikih sholat. Namun kita melihat banyak sekali kejadian dan ini pun juga bisa saja juga terjadi di masjid sunnah. Bagaimana nasihat yang hikmah itu kepada imam yang secara kebetulan mungkin tidak memahami fikih sholat itu, namun dia terkait dengan kepengurusannya di dalam takmir ataupun DKM. Terus juga senioritasnya, namun terkadang melanggar ataupun juga menabrak daripada kaidah-kaidah fikih sholat itu. Mungkin bacaannya kurang ataupun boleh dikatakan kadang-kadang malah ada, maaf Tat, Ana menemui di dalam masjid sunnah itu imam rawatibnya itu malah menjadi muadzin malah. Ataupun juga kadang-kadang malah imam itu dia maju, padahal sebenarnya masih ada juga imam rawatib di situ. Namun mungkin kena faktor yang tadi lah, senioritas, kepengurusannya dia dalam takmir sehingga agak segan. Mohon nasihat Ustadz bagaimana untuk hal ini untuk bisa kita memberikan nasihat yang hikmah terkait dengan jazakallahu khair. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, seseorang yang menjadi imam tentu dia diminta pertama dua hal seorang imam tersebut, bagus bacaannya, yang kedua dia mengerti hukum-hukum seputar sholat sehingga kalau ada kesalahan di dalam sholat dia paham bagaimana cara menyelesaikannya. Jangankan itu, orang yang paham saja di dalam sholat, kalau terjadi kesalahan kadang-kadang itu ada errornya sedikit. Kadang-kadang ada errornya. Antum cobakan belajar tentang masalah sujud sahwi misalnya. Jar Ustadz kalau sudah berdiri tegak, kada boleh lagi kembali. Kelupaan tasyahud awal. Ya, akhirnya imamnya sudah berdiri tegak. Kan biasanya sujud sahwi ini banyak terjadi di akhir bulan. Ya. Orang banyak lupa di dalam sholat. Ya. Maka ketika imam itu sudah berdiri, ya, ada sebagian makmum tuh kadang nggak paham. Langsung dia berzikir subhanallah. Imamnya tetap berdiri tapi makin kencang makmum, kadang-kadang imamnya luntur. Langsung mengikuti makmum. Ya. Padahal dia sudah tahu ilmunya tidak boleh. Kadang ada errornya. Orang yang sudah tahu saja kadang-kadang itu ada error di saat kesalahan terjadi, apalagi yang tidak tahu. Maka penting ya seorang imam itu dia mengetahui hukum-hukum yang berkaitan seputar salat. Nah, ini syarat dua yang seorang menjadi imam. Taib. Kemudian ketika kita berada di masjid, baik itu di yayasan, di apapun, ya maka seseorang itu harus dia paham betul tentang kedudukan imam rawatib. Maka kalau imam rawatib misalnya ya, imam rawatib itu datangnya terlambat. Contoh, imam rawatibnya lagi sembahyang, waktu sudah masuk qomat, tutut misalnya ya, waktu qomat sudah masuk, tunggu sampai selesai imam rawatibnya sembahyang. Jangan muadzin yang memiliki peranan paling penting, tidak. Yang punya hak paling besar itu, power itu adalah imam. Biarkan tunggu sebentar. Ya kalau seandainya imamnya masih salat, selesai salat, imamnya masuk, silahkan qomat. Iya. Kadang sebahagian itu seolah-olah waktu penentuan itulah yang menjadi hakim. Ya ini juga keliru. Makanya kenapa Islam itu menjadikan imam? Karena dia yang menentukan. Karena dia punya hak di sini. Dan itu diantara adab kita dengan imam. Di antara adab kita memuliakan seorang imam. Biarkan dia selesai sholatnya, baru kita qomat dan seterusnya. Kecuali dia tidak sholat, dia menunggu misalnya, fadhal. Tapi kalau dia dalam kondisi sholat, berbunyi, tunggu sebentar. Dan itu tidak lama, paling 1 menit, 2 menit. Tapi sebagian orang kadang-kadang tuh gatal benar. Pokoknya kalau sudah bunyi itu langsung berdiri.
Ya, maka ini diantara juga adab yang harus diperhatikan. Termasuk misalnya orang pengurus apa macam, ya imamnya terlambat datang misalnya. Maka kalau biasanya imam itu terlambat sedikit, maka tunggu sebentar. Kecuali sudah imam bilang kalau aku bunyi masuk waktu qomat aku belum datang, qomat haja ikam. Ya, ganti aja kok, nah ada masalah kalau ada kesepakatan semacam ini. Tapi kalau nggak ada, rumahnya dekat, mungkin dia kalau terlambat paling sebentar, ya nggak nyampe 1 menit, tunggu. Atau dia lagi berwudu, tunggu sampai ya dia datang, semacam itu. Sehingga dengan itu ya sholat itu diimami oleh orang yang paham, diimami oleh orang yang betul-betul imam, bukan imam dadakan. Taib, ada lagi yang lain? Nah, ya, udahlah. Apakah tetap melaksanakan ba'diyah setelah sholat yang kedua itu? Baik. Beliau menanyakan apakah ada sholat sunnah bagi orang yang sudah mengulangi sholat wajibnya dua kali. Iya, tetap ada. Ya, karena itu sholat sunnah ba'diyah itu tidak ada hubungannya dengan sholat sunnah yang kita ulangi. Karena itu sholat nafilah yang lain. Sedangkan ini adalah sholat ba'diyah atau sholat rawatib. Wallahu a'lam. Baik. Di sebelah sini ya. Saya lihatnya sebelah kiri terus. Enggak, silakan. Bismillah. Ustadz, terkait hadis yang orang sholat di rumah sendiri lalu mendapatkan imam, apakah konteks hadis ini dia sholat di rumah karena uzur, dan apakah ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa sholat jemaah masjid itu adalah sunnah? Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Yang jelas zahir, tadi itu bukan hadis tetapi perbuatan sahabat, ya, perbuatan sahabat. Adapun yang hadis adalah sahabat di waktu haji. Jadi di waktu haji sholat di tendanya, kemudian dia datang ke Masjid Khaif, kemudian sholat bersama Nabi SAW. Ketika Nabi sholat dia tidak sholat. Ya. Sahabat ini sholat di tendanya karena dia musafir. Dia musafir. Dan itu bukan, setahu saya tidak ada satu ulama pun yang berdalil dengan hadis-hadis tadi menjadikan boleh sholat di rumah. Tetapi itu karena ada kebetulan, atau karena a'dzar, atau karena rumahnya jauh dari masjid. Kebetulan ketika sampai di masjid ternyata masih ada sholat dan seterusnya. Bukan itu mereka lakukan dengan sengaja pembenar tentang bahwasanya sholat jamaah bagi laki-laki tidak wajib, tidak. Melainkan itu cuma sekedar kebetulan dan mereka memiliki a'dzar. Ya, adapun hadis tadi disebutkan karena mereka safar. Ya, mereka safar sehingga mereka salat dan mereka menyangka tidak menemukan jamaah bersama Nabi SAW dan mereka pun salatnya berjamaah. Wallahu taala. Baik. Saya ingin bertanya mengenai sujud sahwi, Ustaz. Itu kalau imam sholatnya 5 rakaat, tapi kan karena ulun masbuk kan, jadi ulun 4 rakaat aja, apakah ulun tetap ikut sujud sahwi atau kada Ustaz? Kemudian pada saat imam tuh salah, ulun tuh kada 4 sujud sahwi, misalkan tuh sholatnya tuh ulun tetap sah atau kada Ustaz? Pertanyaannya, beliau ini masbuk 1 rakaat, sedangkan imamnya itu sholatnya 5 rakaat. Apakah beliau mengikuti salahnya imam, ataukah beliau duduk di rakaat keempat, yang mana beliau rakaat ketiga, makmum yang lain rakaat keempat, imamnya kelima, ataukah beliau sujud sahwi seperti apa? Pertama, khilaf ulama. Makmum yang masbuk 1 rakaat, apakah dia mengikuti rakaat imam yang kelima atau tidak? Kalau dia ikut rakaat kelima berarti 4 rakaat bagi makmum yang masbuk. Maka khilaf ulama yang rajih wallahu a'lam, dia tidak mengikuti rakaat imam yang kelima. Kenapa? Karena rakaat itu didirikan dengan cara yang batil. Karena salat itu 4 rakaat. Ketika dia berdiri ke rakaat kelima itu rakaat yang batil, rakaat yang salah. Tidak boleh dia ikuti. Makanya makmum ketika imamnya naik ke atas, naik ke rakaat kelima, apa yang harus dilakukan makmum? Duduk. Tidak boleh dia mengikuti. Ya, kalau lebihan, kalau kurang ada masalah. Ya, tapi kalau lebihan tidak boleh dia ikuti. Duduk dia.
Dan dia tegur imamnya, subhanallah. Kalau seandainya ditegur, kada paham-paham imam, kada tahu imam itu mana yang salahnya. Ya karena kadang sebagian imam itu tidak tahu dia salahnya di mana, ya. Maka kalau ditegur dia tidak paham, maka ada satu orang yang membatalkan, mengasih tahu pian kelebihan rakaatnya. Ya. Ada satu orang yang membatalkan, ya. Kalau tidak, maslahat sholat apa? Kacau. Ditegur subhanallah ruku imamnya. Subhanallah sidin berdiri pulang. Pernah terjadi. Ya, dan saya pernah menemukan dan saya mengalaminya. Dan tapi itu ulun lagi masih kecil, ya. Ya, masih waktu dulu lagi SMP, ya. Imamnya menyangka dia baru sholatnya 3 rakaat. Ya. Menyangka dia baru 3 rakaat dan kita sudah sudah 4 rakaat. Sehingga ketika ditegur, imam kira dia salah baru 2 rakaat, akhirnya dia tasyahud. Kita kira ketika dia tasyahud, kita kira imam ini sudah betul ini, paham dia bahwa ini rakaat keempat. Ternyata sidin naik pulang, bingung pulang makmumnya. Bingung. Ya ini kesalahan terjadi. Jadi sehingga bingung, akhirnya harus ada yang membatalkan, mengasih tahu ke imam tersebut. Satu orang dia batalkan bahwasanya kalau tidak bisa dikasih dengan tasbih dan zikir. Maka kata ahlul ilm, satu orang dia berkorban. Ya dia mengatakan bahwasanya Anda kurang ini. Ya sehingga dia tahu imam tersebut. Ya, maka kalau imam itu naik di rakaat kelima, makmum duduk. Kemudian menegur imam. Ya, kalau kami tidak bisa, ada satu orang yang membatalkan salat, mengasih tahu dia. Maka masbuk tadi apakah dia sujud sahwi? Ya, dia sujud sahwi. Kalau sujud sahwinya setelah salam, maka antum sempurnakan rakaatnya, kemudian nanti sujud sahwi setelah salam atau sebelum salam, tidak ada masalah. Tapi kalau sujud sahwinya imam tadi sebelum salam, maka ikut sujud sahwi bersama imam. Wallahu a'lam. Taib. Ya. Tadi waliul amr yang punya hak, apakah termasuk perangkatnya di bawah, misalnya presiden, terus gubernur, bupati, camat, dan di bawahnya misalnya datang di sini camat, imam disuruh geser, apa termasuk itu Ustaz? Apa misalnya pembakal juga? Yang kedua, berikutnya kalau walil amr di masa lalu kan mereka dipilih yang paling alim. Kalau sekarang malah yang jadi walil amr kebanyakan justru jauh dari ilmu agama sekarang, masa demokrasi. Terus yang berikutnya, tadi Abdullah ibnu Mas'ud tadi Ustadz itu kami juga pernah baca surah apa yang dia baca sehingga sahabat itu bubar semua. Surah apa Ustadz yang dia baca? Terus masalah pemilihan imam ini apa dipilih atau ditunjuk? Kalau ditunjuk, pengalaman kami di masjid-masjid yang bukan sunnah, kan kami belum lama ke sunnah, itu selalu yang terpilih yang bacaannya pendek-pendek kalau dipilih jamaah, dan bahkan bacaannya tidak benar, itu terus yang jadi imam yang sudah tua yang pendek, bacaan maratnya juga tidak benar Ustaz. Jadi apa dipilih atau ditunjuk Ustaz? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah yang dimaksud tadi, imam yang pemimpin yang berhak menjadi imam siapa? Camat, RT atau lurah? Tidak. Maksudnya adalah yang memiliki wilayah. Yang memiliki wilayah itu kalau di dalam kabupaten misalnya ya maka bupati. Kalau dalam provinsi maka itu adalah gubernur. Maka dia kalau itu wilayahnya dia maka dia berhak. Kalau dalam satu negara maka presiden kemana saja dia berhak dia jadi imam. Ya. Itu yang pertama. Maka itu yang dimaksudkan. Adapun RT apakah berhak? Kada berhak. Ya. Camat, Ustadz, apa berhak? Kada berhak. Karena itu bukan itu yang dimaksudkan amir di sini. Tapi yang memiliki wilayah seperti bupati, wali kota, gubernur ataupun yang di atasnya. Kemudian yang kedua adalah seseorang misalnya apa yang dibaca Mu'ad, sehingga sebagian sahabat tadi lagi saya lupa ya apa yang dibaca oleh Mu'ad bin Jabal. Yang jelas beliau membaca ayat yang panjang ya. Bukan Abdullah bin Mas'ud tapi Mu'ad. Tapi beliau membaca ayat yang panjang.
Tapi saya lupa apa ayat yang beliau baca, surah apa yang beliau baca. Kemudian yang ketiga adalah imam itu apakah harus ditunjuk atau siapa? Tentu yang menunjuk imam ini adalah kalau itu di wilayah pemerintah, maka pemerintah tentu yang menunjuk. Kalau itu wilayah swasta, maka yang memiliki yayasan itu sendiri. Kalau itu masjid itu di bawah yayasan, maka ketua yayasan yang menunjuknya. Maka itu kembali ya pada asalnya imam itu ditunjuk, dipilih oleh orang yang memiliki kuasa atas masjid tersebut. Ya. Kalau masjid pemerintah ya pemerintah yang menunjuknya. Kalau masjidnya itu punya pribadi, maka orang pribadi yang menunjuknya atau dia mewakilkan orang lain untuk mencari imam. Kalau kebetulan yang ditunjuk ustadz yang pendek-pendek, berarti yang ampun masjidnya anak pendek bacaannya. Ya, bisa jadi demikian. Wallahu a'lam. Baik. Ya, saya baca pertanyaan ya. Di sana ada bertanya? Enggak ada. Cukup. Kita jawab pertanyaan di Afwan Ustaz, izin memohon penjelasan batasan jarak sholat jamak qasar, jazakumullah khairan. Yang jelas kalau jaraknya di atas 80 kilo lebih ya, maka itu jelas itu jarak safar. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Jarak dari 80 itu jarak safar. Yang khilaf adalah jarak di bawah 80 kilo. Kalau jarak di bawah 80 kilo ya itulah yang khilaf. Yang rajih adalah dikembalikan kepada uruf. Kalau urufnya safar ya safar. Kalau urufnya tidak safar ya maka tidak safar. Baik. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya kita sholat qabliyah maghrib, kemudian teman kita sebagai makmum sholat maghrib, kemudian kita jadi imam, apakah kita mengeraskan bacaannya? Ya, Anda boleh memilih untuk mengeraskan bacaan ataukah memelankan bacaan. Tapi yang abdolnya adalah Anda keraskan bacaan ya. Taib. Bismillah Ustaz, izin bertanya, apakah bank syariah yang ada di Indonesia sudah benar-benar ditetapkan sesuai syariah? Lalu bagaimana hukum orang bekerja di dalamnya? Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Saya belum meneliti semua bank syariah yang ada di Indonesia. Wallahu a'lam, saya tidak bisa mengatakan apakah benar-benar syariah karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu seperti apa proses di dalamnya. Dan hampir saya jarang bertransaksi di bank syariah, jadi kurang tahu ya. Mungkin nanti ditanyakan ke Ustadz Irwandi ya, ditanyakan kepada beliau apakah semua bank di Indonesia ini adakah bank syariah ataukah tidak, mungkin beliau yang pakarnya. Wallahu a'lam. Mungkin yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.